Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang implementasi penerapan teori domino efek pada perusahaan 5.0. Jadi jurnal yang kita gunakan itu berjudul Improving Safety in Human Robot Collaboration Towards Sustainable Production in Industry 5.0. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal ini. Nah, jadi latar belakang judul ini adalah penelitian ini dilakukan karena masih tingginya risiko kecelakaan kerja serta kurang optimalnya penerapan. Lalu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan industri, interaksi antar manusia dan sistem kerja dapat menimbulkan potensi bahaya apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja guna mendukung produktivitas yang berkelanjutan. Oke, berikutnya tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Lalu yang berikutnya ada menganalisis penerapan sistem K3. Lalu yang terakhir ada memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja. Lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, itu berupa kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua ada metode pengumpulan data, ada observasi, wawancara, studi, literatur. Lalu yang ketiga ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah yang disesuaikan dengan jurnal. Lalu yang keempat adalah teknik analisis. Teknik analisis ada dua, ada analisis risiko dan evaluasi data. Nah, di sini terdapat landasan teori yang dimana penelitian ini menggunakan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berfokus pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Selain itu, teori mengenai interaksi manusia dan teknologi juga digunakan untuk memahami bagaimana sistem kerja dapat dirancang agar lebih aman dan efisien. Nah, lalu di sini ada hasil penelitian. Yang pertama adalah terdapat beberapa potensi bahaya yang bahaya dalam sistem kerja. Lalu yang kedua, ada risiko terjadi pada interaksi manusia dan teknologi. Lalu yang ketiga ada prosedur keselamatan belum diterapkan secara optimal. Lalu yang keempat ada kurangnya kesadaran pekerja terhadap K3. Baik, di sini saya akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Yang pertama kelebihannya, di mana data yang disajikan itu relevan. Lalu pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Lalu topik sesuai dengan kondisi industri saat ini. Nah, kekurangannya yang pertama itu ada cakupan penelitiannya yang sangat terbatas, lalu kurang detail dan implementasi solusinya, dan yang terakhir tidak membahas studi kasus secara mendalam. Nah, lalu sini sudah mencapai akhir kesimpulan secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai potensi risiko kerja yang disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan maupun sistem kerja yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengawasan kesehatan pekerja serta penerapan prosedur K3 secara konsisten untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Oke, untuk yang pertama, apakah hasil dari penelitian atau pembahasan tadi yang sudah kalian sampaikan ini masih relevan dengan kondisi industri saat ini? Ya, masih relevan karena isu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu masih menjadi perhatian untuk di berbagai sektor industri, apalagi di semakin berkembangnya teknologi dan otomatisasi. Interaksi antara manusia dan mesin tetap memiliki potensi risiko, sehingga penelitian seperti itu penting untuk terus dijadikan acuan dan meningkatkan sistem keselamatan kerja. Oke, Gitu. selanjutnya ya. Apakah masalah K3 yang telah kalian bahas tadi maupun di dalam jurnalnya juga terjadi di dunia nyata, misalnya di pabrik atau lingkungan sekitar? Oke, baik, izin menjawab. Masalah K3 yang dibahas di penelitian ini juga banyak terjadi di dunia nyata, khususnya di lingkungan pabrik dan industri. Dan contohnya itu seperti kurangnya penggunaan alat pelindung diri seperti APD dan kelalaian kerja, serta kurangnya optimal pengawasan terhadap prosedur keselamatan. Hal ini tersebut sering terjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti itu. Baik, berikutnya kita akan memberikan solusi dan saran dari hasil. Baik, pertama yaitu saran. Jadi saran kita yaitu perusahaan perlu meningkatkan penerapan sistem K3 secara menyeluruh dan konsisten. Yang kedua, dilakukan pelatihan rutin kepada pekerja terkait keselamatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan audit K3 secara berkala. Oke, sekarang saya izin melanjutkan di bagian solusi, yaitu yang pertama menggunakan teknologi untuk mengurangi resiko human error. Lalu yang kedua ada membuat SOP yang lebih dan jelas dan mudah dipahami pekerja. Lalu yang ketiga ada meningkatkan budaya keselamatan di lingkungan kerja. Lalu yang terakhir memberikan sanksi dan reward untuk meningkatkan disiplin K3. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.